Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Anas, tentunya di channel kita Petani Kopi Organik. Dimana di video kali ini saya akan memperlihatkan lagi ladang yang kemarin gelap gulita yang sudah saya videokan tapi belum selesai ya. Sekarang sudah selesai, alhamdulillah. Panennya juga sudah selesai, tinggal sedikit-sedikit lagi. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan-pertanyaan para subscriber yang belum mengerti ya. Kemarin ada yang bertanya, "Bang, itu kenapa kopinya tidak dirapikan sekalian? Untuk pohon-pohon yang gede dibuang saja, yang disisakan hanya sambungannya saja." Nah, di video ini, seperti ini ya. Ini mengapa tidak kita rapikan, tidak kita potong dari bawah? Karena kita masih berharap akan ada tunas air lagi di sini, sehingga kita bisa melakukan penyambungan yang ketiga. Ini kan sudah ada dua ini sambungan. Nah, di sini akan kita lakukan penyambungan kembali sehingga memiliki 3 sambungan ya. Dan juga untuk kopi sambung ini, kalau bagi saya tidak cukup satu sambungan ya. Kalau hanya cukup satu sambungan, otomatis penghasilan kita juga tidak seberapa. Ada juga yang nanya, "Bang, kalau sambungannya terlalu banyak, nanti ladangnya terlalu gelap." Menurut saya sih tergantung dari cara kita mengolah lahannya, cara kita membagi tunas rajanya. Nanti saya lihatkan. Ini ya, ini saya akan perlihatkan. Ini sambungannya ada 3 ya. Ini sambungan yang sudah tua, ini yang di bawah. Ya, ini ada 3 tunas raja untuk di tahun depan, dan yang kemarin sudah kita buang semua itu di bawah-bawah. Nah, di sini ini masih satu rumpun ya, ada 2 batang. Nah, di sini juga memiliki 3 tunas raja. Kemudian di atas ini masih ada sambungan ya, sambungan baru ini. Nah, seperti ini. Nah, ini sambungan baru ya. Di sini juga memiliki 2 tunas raja. Sehingga di sini saja sudah memiliki 8 tunas raja. Kemudian di batang yang cabang kedua tadi itu memiliki 1 sambungan lagi bagian atas. Dan ini memiliki sudah 4 raja sekaligus. Dan itu nanti akan kita kurangi ya 1. Kita cukup 3 saja. Nah, dari sini sudah cukup banyak kan, hampir 12 tunas raja. Dan tidak usah kita tambah lagi itu. Cukup 12 tunas raja saja. Kalau ada ranting buang saja. Yang kita pelihara itu tunas raja. Dan untuk pembuangan bahan, kalau bisa cukup sampai B2 saja ya. Untuk B3-nya tidak usah dipelihara. Kenapa? Kita harus tepat waktu dalam menentukan titik tumbuh agar kopi kita itu di B0-nya saja sudah berbuah lebat nantinya. Di sini saya perlihatkan juga kebun tetangga saya yang tidak terawat, walaupun sambungannya cuma satu. Sambungannya cuma satu ya. Nah, seperti ini. Ini lihat, ini sambungannya cuma satu. Tapi karena dia tidak bisa menyortir ataupun mempruning dengan baik, ya tetap saja gelap seperti ini. Intinya untuk kopi sambung ini perawatan ya, perawatan dan pinter-pinter kita memilih bahan dan mengarahkan bagiannya mana yang kosong harus kita isi. Dengan cara apa? Ya bila perlu dengan cara kita sambung kembali. Kalau memang tidak ada arah yang
kosong itu tidak ada yang harus diarahkan ke sana. Seperti ini. Lihatlah, ini kebun tetangga ya. Nah, ini sambungannya cuma satu semua ya. Tuh banyak tuh. Sedangkan kita memang ini sambungan baru ya, usianya baru 10 bulan. Yang baru ini sudah kita potong semua. Tuh seperti ini ya. Kemarin sudah saya tunjukkan ini kalau nggak salah di video sebelumnya. Seperti ini. Ini sambungannya bakal dua nanti. Ini baru satu kan karena pohonnya tegak, sehingga kita pemotongan untuk batang utamanya kita tinggikan seperti ini. Hingga kita bisa menyambungnya kembali nanti. Ketika ini sudah memasuki B1, buah BO-nya sudah kita ambil, otomatis di sininya akan kita kosongkan nantinya, sehingga tidak terlalu gelap ya. Yang kita perkuat nanti di ujung-ujung saja untuk penumbuhan B0-nya kembali. Sehingga yang di atas ini juga nanti sampai hanya B1 saja. B0, B1, B0, B1 kita buang terus. Jangan sampai kita membuat yang di atas ini turun ke bawah nanti karena B2, B3-nya. Dan menutupi bagian bawah. Dan begitu seterusnya ya. Dan juga untuk pohon-pohon yang besar, ini bagi yang buka lahan ya, tapi kopi tuanya masih ada, manfaatkan pohon besarnya. Karena pohon-pohon besar itu sangat bagus untuk dijadikan pondasi. Contohnya seperti ini. Ini sangat bagus ya untuk dijadikan pondasi. Nah, seperti itu. Ini sebelahnya ini. Ini mengapa belum saya potong? Ini ketinggiannya 1 meter ya dari tanah. Karena kita masih berharap tunas air dari sini, sehingga kita bisa melakukan penyambungan kembali. Ini belum saya tebang karena kita masih mengharapkan bantuan dari kopi lacuran untuk tahun depan. Dan juga ini tidak mengganggu. Bahkan nanti ini bisa kita sambung kembali ketika sudah bulan 9 nanti. Dan untuk tahun kedepannya otomatis kopi lacuran ini kita buang ya. Nah seperti ini. Ini sudah ada sambungan ketinggian 150. Nah untuk batang bawahnya ini ya sahabat, mengapa tidak saya buang ini? Nah, walaupun sudah pecah tapi ini udah tua kopinya ya. Ini tidak saya buang nih, padahal tidak ada sambungan ya. Kita masih mengharapkan terus air dari sini, sehingga kopi kita itu memiliki 2 tingkatan sambungan. Dan hasilnya juga insya Allah jauh lebih bagus daripada yang sambungannya cuma 1. Seperti ini. Ini memiliki 2 sambungan nantinya. Ini kita potong agak tinggi ya, karena kalau untuk kita buang hanya demi kerapian kita perlu dibawa, kan sayang. Untuk pohon segede ini butuh berapa tahun kita menunggunya ya. Ini sudah segede apa nih, karena kopi ini sudah tua ya, sudah hampir 20 tahun. Dan ini kembali saya remajakan kembali, dan usia permajaan ini baru 10 bulan. Tuh, usia sambungan seluruhnya ini ya. Hanya ada tadi dua pohon tadi itu untuk pembibitan ya. Dan pembibitan itu juga usianya sudah hampir 15 tahun itu. Nah, seperti ini. Teman-teman bisa lihat. Paling sedikit untuk sambungan itu 2 sambungan ya dalam satu pohon. Bisa 4. Tapi kalau untuk 5 kayaknya arahnya tidak jelas nantinya. Seperti ini sudah terlihat kan 2 sambungan. Mengapa untuk hasil pertama saja BU-nya saja sudah memuaskan ini. Nah seperti ini. Ini sepertinya sudah cukup ya 2 saja. Hanya saja nanti untuk tunas raja yang di atas itu kita tambah dengan menyisakan bahan ya. Kita buat 4 tunas raja. Di bawah juga bisa kita buat 4 tunas raja. Jadi untuk satu pohon itu memiliki 8 tunas raja. Sedangkan satu tunas raja itu sama seperti satu pohon kopi lacuran ya. Karena dia memiliki sirip juga seperti ini.
Seperti ini kopi lacuran kan. Nah, dia memiliki sirip ini juga. Mengapa saya jelaskan ini? Ya, takutnya nanti teman-teman itu membuang pohon yang sudah besar. Jadi kan sayang kalau pohon yang sudah bagus fondasinya terus dibuang hanya mengikuti channel-channel yang nggak jelas, hanya demi kerapian. Terus seperti ini sudah kita buang semua. Kalau ada yang tidak dibuang itu mungkin karena belum ada sambungan ya, ataupun kita masih berharapkan buahnya dari untuk kopi lacuran tersebut. Duh, ini sudah sambungan semua. Dan kemarin kebun ini gelap, banyak semut, kurang pencahayaan, banyak juga yang mati tanpa kita ketahui. Karena gelap tadi kita lihat kayaknya sudah full, tapi malah banyak yang bolong. Seperti ini bolong barisannya. Nanti akan kita isi kembali. Tuh, itu sudah semua ya. Usia sama ini usianya. Untuk penyambungan di tahun belakang semua ini. Di tahun 2024 kemarin, mulai dari bulan 9 sampai akhir. Sampai yang terakhirnya itu bulan 2 kita melakukan penyambungan. Dan beginilah hasilnya. Dan alhamdulillah kopi ini sudah mengeluarkan kembang perdana ataupun BO-nya. Banyak ya tetangga saya ini banyak yang nggak mengerti cara perawatan kopi sambung payung. Nanti saya perlihatkan kopi-kopi tetangga. Sebenarnya pengen memberitahu tapi takutnya ngajarin nanti. Itu lihat nih, ini kopi tetangga ya. Tuh, itu sambungannya hanya satu. Mengapa kita itu memang harus bisa ya melakukan penyambungan itu? Tidak boleh mengharapkan orang lain, kita harus belajar sendiri. Untuk cara penyambungan teman-teman bisa lihat lagi di video-video saya di bawah, karena di sana banyak sekali ya, untuk cara melakukan penyambungan, seperti penyambungan tunas ini lacuran dengan tunas lacuran yang berbuah lebat, kemudian penyambungan payung, cara pemilihan entres, bulan-bulan yang tepat untuk melakukan penyambungan, dan titik tumbuh yang bagus. Seperti ini lihat ya. Ini titik tumbuhnya di bulan 10 semua. Ada yang di bulan 10, bulan 11, bulan 12. Dan yang terakhir bulan 3. Karena kita melakukan penyambungan terakhir itu di bulan 2. Ini sudah ada yang 3 sambungan. Ini sejajar, nanti kalau bila ada tunas akan kita turunkan. Karena terlalu bersatu, tidak ada tinggi rendahnya. Ini mungkin faktor tidak ini ya, tidak adanya tunas air yang tumbuh di batang, sehingga kita lakukan secara sejajar seperti ini. Tapi nanti akan kita kurangi, kemudian kita lakukan penyambungan dengan cara yang tidak sejajar. Tuh seperti ini. Ini banyak pohon-pohon yang belum saya sambung karena tidak mengeluarkan tunas tadi, tunas air, sehingga kita tidak bisa melakukan penyambungan. Ini sengaja kita potong. Dengan cara kita potong ini mungkin nanti akan memancing tunas air untuk keluar di bagian pucuk sini kan. Ini di bagian mata-mata tunas seperti ini mungkin akan keluar nanti. Nanti juga untuk selanjutnya nanti saya akan upload video untuk kopi sambung lacuran ya, yang di lahan satunya. Karena ini lahan sedikit, paling hanya 700 batang untuk lahan kopi ini. Mengapa saya harus benar-benar memaksimalkan dari pohon ke pohon itu
Kalau hanya untuk satu sambungan kayaknya tidak mungkin ya. Maksimal 3, 2, 4 sambungan. Oke ya teman-teman, mungkin hanya ini saja video yang saya bagikan. Semoga teman-teman yang bertanya, untuk para subscriber maupun tetangga juga melihat video ini ya, agar mengerti mengapa kebun kopi ini belum saya rapikan. Saya pentok-pentokan untuk penggesekannya, pembuangan bonggolnya. Itu karena kita masih berharap tunas air dan kemudian kita akan lakukan penyambungan kembali. Ini kan sudah muncul nih. Nih tunas air. Ini sudah kita potong. Kalau tidak dipotong dia tidak mengeluarkan tunas air. Tuh. Ini sudah sambungan rendah tapi ya. Di sini akan kita lakukan penyambungan lagi. Kemudian lebih rendah lagi di bawah ini. Ini akan kita lakukan penyambungan lagi. Oke, saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.